dari lantai dasar Sentral Bisnis wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Apa kabar mitra JC? Semoga sehat selalu. Bang Dipo Usman kembali hadir dalam program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Ibadah Ihsan. Harus lebih baik dari Alhamdulillah mitra JC, pada kesempatan hari ini perpanjang kalam, langsung saja kita akan menyapa Ibu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mas Dipo. Iya, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Dipo. Iya ya, apa kabar Bu Bidan? Alhamdulillah baik. Iya, tempatnya sudah tidak familiar lagi. Baik Mas Dipo. Iya ya, alhamdulillah. Tempatnya sudah tidak lagi, saat ini sedang di ruang senam hamil ya Bu Bidan ya? Senam hamil. Iya, jadi ini mewakili hati mitra JC yang biasanya ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura hari Rabu dan Islam Sukapura juga mengadakan kayak senam hamil agar para bunda-bunda yang saat ini hamil agar lebih mudah nanti pada proses persalinannya. Bu Bidan, sebelum kita mulai hari ini, temanya agak ya, tema kita hari ini agak serem ya, mengenai bahaya dalam kehamilan. Nah, yang pasti ini erat kaitannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan. Kira-kira apa yang membahayakan bagi ibu hamil? Mungkin dari segi gizinya, dari segi kandungannya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa, nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu, Bu Bidan Sulis boleh menyapa dulu mitra JC yang saat ini sedang mendengarkan di Radio JC maupun melalui YouTube streaming kita di JC TV dan Facebook Radio JC. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat JC. Dimanapun Anda berada, senang semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari pada hari ini. Amin. Amin. Ya, Mas Dipo. Ya, baik Bu Bidan. Saya langsung manggil Bu Bidan Sulis saja ya. Ya, silakan. Ya, Bu Bidan Sulis, mengenai bahaya dalam kehamilan. Sebelum kita masuk pertanyaan lebih spesifik lagi, apa kira-kira opening kita hari ini untuk boleh diberikan pendahuluan masalah-masalah apa yang terjadi yang biasa dirasakan oleh para ibu hamil agar bisa teratasi lebih cepat lagi agar mudah nantinya dalam persalinan. Kami persilakan Bu. Ya, senang sekali. Terima kasih waktunya. Senang sekali hari ini saya bisa sharing ya tentang pengetahuan maupun pengalaman saya nanti tentang masalah kehamilan. Mana kita ketahui bahwa kehamilan ini adalah suatu anugerah terbesar ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita ya. Jadi sewajarnya lah kalau wanita atau ibu calon hamil atau bunda sekalian yang sedang hamil menjaga kehamilan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Yaitu ya kita harus salah satunya tahu tanda bahaya dari kehamilan. Jadi biar cepat mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Ya, tanda-tanda kehamilan ini datangnya tidak bisa diprediksikan karena sifatnya adalah mendadak ya. Jadi paling tidak ibu hamil harus mengetahuinya sedini mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jika ada tanda bahaya kehamilan, itu berarti menunjukkan bahwa ibu atau bayi yang di dalam kandungan mendapatkan bahaya gitu. Jadi harus segera diberikan tindakan. Nah, pada pemeriksaan kehamilan itu paling tidak minimal sekali itu harus 4 kali dalam kehamilan. Jadi sebagaimana kita tahu
kehamilan itu kan 0 sampai 9 bulan. Itu dibagi menjadi 3 trimester. Trimester awal itu dari awal kehamilan sampai 3 bulan, trimester kedua 4 sampai 6 bulan, dan trimester ketiga 7 sampai 9 bulan. Minimal itu kita harus memeriksakan kehamilan 1 kali pada trimester awal, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Ya, itu minim sekali. Tapi kalau misalnya kita diberikan kesempatan, waktu, rezeki dan sebagainya, ya minimal itu 1 bulan sekali harus melakukan pemeriksaan. Dan tanda bahaya kehamilan ini sebenarnya pada saat ibu-ibu sekalian memeriksakan diri di fasilitas kesehatan, nantinya akan diberikan banyak edukasi. Dan jangan lupa sekarang setiap ibu hamil itu diberikan pegangan ya seperti ini, buku. Itu buku pink ya? Ya, kalau dibilang buku pink, itu di dalamnya ini banyak sekali edukasi yang ada ya, dimulai dari kita diberitahu tanda bahaya kehamilan tuh ada di sini. Apa aja sih yang perlu diwaspadai? Terus di dalam buku ini juga nanti ada riwayat kehamilan kita, riwayat persalinan ibu hamil, ibu bersalin. Kemudian ada riwayat bayi baru lahirnya. Ada nanti pas pada masa nifas juga akan ditulis di dalam buku ini. Dan seterusnya sampai KB pun nanti akan ada di buku ini. Jadi buku ini tidak boleh hanya dibawa aja. Jadi kalau bisa nanti dipelajari isinya. Nah, saya nanti akan mengupas sedikit tentang masalah yang ada di buku ini. Nanti kita bahas satu demi satu masalah dengan tanda bahaya kehamilan. Iya. Baik, jadi Bu Bidan Sulis ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut, jadi kalau ingin mengetahui di situ ada buku pink dan itu nampaknya harus diwajibkan ya bagi para ibu hamil ya untuk bisa mendapatkannya. Itu bisa didapatkan melalui fasilitas kesehatan terdekat, baik itu puskesmas ataupun fasilitas kesehatan lainnya, atau bisa langsung membeli ya untuk buku pink itu sendiri. Di situ ada beberapa informasi terkait bahaya, kemudian sampai KB pun setelah hamil pun itu juga dijelaskan. Nah, langsung saja Bu Bidan, kira-kira apa yang menjadi masalah dalam kehamilan? Kami persilakan Bu Bidan. Nah, tanda bahaya dalam kehamilan ya kita ingat lagi yang harus digarisbawahi. Apabila kita menemukan tanda bahaya kehamilan, itu menunjukkan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan bahaya ya, dan perlu dilakukan tindakan pertolongan segera. Jadi kalau menemui tanda bahaya kehamilan, ibu harus segera pergi ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu bisa ke rumah bidan praktek swasta terdekat, atau ke puskesmas, atau langsung ke rumah sakit. Ya. Baik, kita mulai ya untuk tanda bahaya kehamilan. Ini di sini ada pertama muntah, ya. Muntah terus menerus dan tidak mau makan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pada ibu hamil itu mengalami pergantian hormon ya, ada jadi yang menyebabkan dia terjadinya mual muntah atau kita sebut morning sickness. Tapi fisiologis jika mual muntah itu tidak berakibat seperti yang lebih banyak ya, atau terjadi hiperemesis. Tapi kalau emesis aja itu wajar. Misalnya setiap pagi terasa mual, terus muntah 1 atau 2 kali, kurang dari 5 kali ya volumenya. Terus setelah habis muntah masih ada makanan atau minuman yang masih kita bisa makan. Nah itu masih fisiologis. Nah tinggal kita bikin aja untuk pola makannya yang dirubah, karena pada ibu hamil itu pola makannya tidak bisa 1 porsi langsung habis. Jadi pola makannya namanya dietnya itu porsi kecil tapi sering. Jadi 1 porsi itu bisa dibagi beberapa kali makan. Setiap 1 jam misalnya ambil sambil nonton TV, ngemil, masuk. Nanti 1 jam lagi dilanjutkan makan lagi. Seperti itu.
Nah, Oke. yang dikatakan bahaya apabila mual muntah ini terus-menerus, biasanya frekuensinya lebih dari 5 kali dan sampai ibaratnya tidak ada lagi yang bisa dimuntahkan, tapi masih terus rasanya ingin muntah. Dan itu Nah, kalau 5 kali itu dalam sehari atau dalam berapa hari, Bu Bidan? dari 5 kali dalam sehari, Oh, 5 kali ya. dalam sehari. Ya, lebih Oke. ya, lebih. Hmm. Sampai itu kayaknya ada cairan-cairan kuning itu, kan kadang ada tuh cairan lambung sampai kuning itu keluar semua, itu aja masih pengen rasanya muntah lagi. Nah, Oke. makan, minum nggak bisa dimasukin minuman, dia pasti muntah. Masuk Oke. makan sedikit terus muntah lagi. Nah, hal seperti itu dikatakan bahaya ya, karena jika itu keadaan seperti itu berlanjut terus, nantinya ibu akan mengalami dehidrasi. Asupan makanan untuk sang bayi juga akan terganggu. Jadi jika ada seperti itu, segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang nantinya di fasilitas kesehatan itu akan di rehidrasi kembali. Jadi di cairan yang hilang itu dimasukkan kembali, ditambah lagi itu dengan cara diinfus cairan, dimasukkan cairan infus ya. Terus obat-obatnya juga nanti yang sifatnya injeksi, karena kalau masih oral atau diminum dikhawatirkan belum terserap dengan baik ya, karena dia masuk nanti pasti akan keluar lagi. Nah, nanti ada perawatan di fasilitas kesehatan sampai muntah itu mereda, jadi agak berkurang. Oke. Artinya kalau kita bicara muntah itu sesuatu yang wajar bagi ibu hamil. Tapi kalau misalnya frekuensinya 5 kali atau lebih dalam sehari atau sampai betul-betul tidak ada makanan yang keluar kecuali dengan sampai terakhir itu cairan lambung yang berwarna kuning, itu harus cepat-cepat dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, itu kalau bicara tentang trimesternya keberapa itu, Bu Bidan? Ya, biasanya itu terjadi pada trimester awal. Jadi 0 sampai 3 bulan ya? Ya, sekitar kalau batasan hiperemesis itu bisa sampai dengan 20 minggu. 20 minggu ya, oke, baik. Baik. Kalau lebih dari 20 minggu terjadi mual muntah, bisa juga pada kehamilan lanjut terjadi mual muntah. Cuman itu nanti masalahnya bukan karena perubahan hormon, biasanya lebih kepada faktor dispepsi atau gastritis gitu, masalah ke lambung. Oke. Artinya muntah menjadi salah satu bahaya dalam kehamilan ya. Jadi segera untuk bisa ini. Tapi sekali lagi, muntah itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau sudah berlebih gitu ya, nah itu yang tidak wajar dan harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, yang kedua kira-kira apa Bu Bidan Solis? Yang kedua di sini ada demam tinggi. Nah, demam tinggi. Ya, demam tinggi. Kalau kita ini yang secara fisiologis dulu ya, kalau ibu hamil itu kan ada mual, ada muntah seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya dia kurang cairan, ya itu biasanya juga ada dia suhu tubuhnya agak naik, gitu ya, demam, ada demam. Nah, kalau ibu hamil, coba kalau misalnya ada demam, misalnya baru-baru demam, gitu ya, rasain demam, coba minum dulu. Ya, minumnya mungkin input cairannya kurang. Nah, kalau sudah kita minum terus dilihat kok panas lagi gitu ya, apalagi sampai 2-3 hari panas gitu, demam, itu jangan diam saja gitu, jangan diabaikan. Itu juga harus perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kita khawatirnya kalau panas sudah di atas 2-3 hari itu bisa ke arah demam tifoid atau demam darah. Nah, nanti untuk selanjutnya akan diperiksakan melalui laboratorium dia ke arah mana demamnya. Ya, dan ya catatan buat ibu hamil, kalau misalnya demam jangan buru-buru beli obat turun panas. Jadi cuma demam, nanti saya beli ini aja deh, beli ini gitu. Untuk ibu hamil harus berhati-hati dalam minum obat. Jadi paling tidak dikonsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan apakah obatnya ini aman atau tidak, walaupun hanya obat penurun panas. Oke. Itu berapa tinggi demamnya, batasnya? Di atas batasan suhu
suhu normal Iya. itu kan 36,5 sampai 37,5. Jadi kalau atas itu misalnya, tapi kalau kurang dari 38 bisa dicobain tadi, misalnya apakah minumnya kurang gitu. Tapi kalau sudah 38 ke atas, ya itu berarti demam yang dikhawatirkan ada infeksi. Oke. Nah, infeksi ini nanti macam-macam, apakah infeksi saluran kencing bisa, ataukah tadi ke arah demam tifoid, demam berdarah gitu. Jadi harus dicari penyebabnya. Nah, ini kalau kita bicara tentang bahaya, kira-kira itu trimester keberapa lagi nih? Kalau misalnya kalau demam ini dilarang banget nih kalau sudah masuk 20 atau 30 ke atas, 30 minggu ke atas gitu. Ada ininya nggak? Ada spesifiknya nggak, Bu Bidan? Ya, jadi ke demam pada ibu hamil itu kita merujuk khawatirnya pada infeksi. Jadi berapapun umur kehamilannya, ya tetap harus dicari tahu infeksi ini dari mana gitu, atau demam ini dari mana. Karena demam itu kan ada suatu sinyal dari tubuh bahwa ini nih dalam tubuh ini ada infeksi. Tidak. Oke, baik. Jadi itu bahaya kedua ya, demam ya. Iya. Oke, selanjutnya yang ketiga, apalagi Bu Bidan? Masih semangat? Masih semangat, masih penasaran ya? Masih penasaran, Mang Dipo Usman. Iya. Untuk yang ketiga di sini dibilang bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Ya. Bengkak. Nah, bengkak itu kadang-kadang kita selalu sama penambahan berat badan. Betul. Ibu hamil ya. Fisiologisnya sih ibu hamil itu pasti ada penambahan berat badan. Tapi berat badan yang terlalu signifikan itu juga sebenarnya tidak baik untuk ibu hamil. Nah, makanya itu salah satu pentingnya kalau kita melakukan ANC ya, atau antenatal care, atau pemeriksaan pada kehamilan. Itu agar bisa mengontrol berat badan si ibu hamil ini, jadi nggak terlalu berlebih atau tidak kurang. Karena kan bisa berakibat juga pada kesejahteraan bayinya, jadi berat bayinya ini buruk atau kurang. Nah, tapi bengkak yang di sini itu bengkak yang patologis, yaitu apabila bengkaknya itu tidak hanya di kaki. Kadang-kadang kalau misalnya ibu hamil yang normal aja, bengkak itu kan suka pertama itu di tungkai ya, itu pasti dikatakan wajar. Tapi kalau misalnya bengkak di seluruh tubuh, di muka, di tungkai, di lengan ya, di tangan, terus disertai dengan namanya tensi darah tinggi. Disertai dengan tensi darah tinggi, adanya sakit kepala, adanya pandangan mata kabur, ditambah nyeri ulu hati, itu sudah tanda bahaya sekali karena itu merujuk ke preeklamsi. Nah, preeklamsi yang tidak ditangani itu bisa langsung ke eklamsi. Jadi kalau eklamsi itu kejang, Mas. Kalau sampai dengan kejang itu untuk kesejahteraan ibu dan bayinya udah sulit sekali untuk dicoba dipulihkan kembali. Jadi kalau di rumah itu tiba-tiba misalnya ada, kadang-kadang seperti ini sih paradigma atau pemikiran dari keluarga ibu hamil atau ibu hamil sendiri ya, terjadi kejang di rumah, dibilangnya kesurupan. Padahal kan bukan gitu. Jadi kalau misalnya ibu hamil memeriksakan kehamilan, kan di situ akan diperiksa timbang berat badannya, tensi darahnya gitu. Nah, kalau kita ada peningkatan di situ, kita udah harus berhati-hati kalau ada tensi darah tinggi. Oke, jadi yang ketiga adalah bengkak ya di bagian-bagian tubuh gitu. Itu juga salah satu. Tapi kalau yang wajar itu ada juga ya, Bu Bidan ya. Artinya misalnya, kakinya bengkak ya, memang salah satu tanda-tanda kehamilan seperti itu. Yang dibilang tingkat bahaya itu kalau sudah berlebih sekali gitu ya. Ya, sudah seluruh tubuh. Jadi sudah seluruh tubuh. Banyak bengkak, lengan tungkainya bengkak itu, dan disertai dengan adanya tensi darah meningkat. Tapi kalau sebatas kaki doang yang bengkak itu masih kategori wajar ya? Iya, karena kan kalau di tungkai itu ada
dia ada apa namanya di situ pembuluh darah yang tertekan oleh rahim. Kalau semakin besar rahim meningkat membesar. Jadi kalau terlukai saja wajar. Tapi kalau semuanya itu bahaya. Oke. Baik, Bu Bidan Sulis. Yang keempat, apalagi bahaya dalam kehamilan? Yang keempat itu janin dirasakan kurang bergerak. Ya. Jadi janin itu kalau bayi kan udah lahir ya, kalau dalam perut nih kita sebut janin. Janin itu di dalam rahim, dia melakukan aktivitas. Nah, aktivitas itu ya dia bergerak, dia bermain, dia menelan, menghisap, minum gitu kan, minum air tuba kadang-kadang seperti itu. Nah, yang kita tujuan dari menghitung gerakan janin ini adalah kita mengukur seberapa aktif aktivitas dia di dalam perut atau di dalam rahim. Ya, caranya bagaimana? Kalau normalnya itu kan dalam 1 kali 24 jam minimal 10 kali bayi itu bergerak. Nah, kalau kita hitungkan palingnya dalam 24 jam sekitar 2-3 jam sekali ya. Nah, kalau ibu-ibu takutnya kalau tidak menghitung itu bagaimana, takutnya tadi berapa ya, udah berapa kali gerak ya gitu kan. Nah, saya kasih tahu caranya. Jadi biar dia mulai bergerak itu bagaimana biar kita tahu ini udah normal nih, udah 10 kali. Nah, ibu hamil bisa menyiapkan koin 10, terus sama di gelas. Jadi setiap janin itu bergerak, masukkan 1 koin ke dalam gelas gitu. Nanti ibu bisa aktivitas yang lain. Nanti kalau terasa bergerak lagi, masukkan lagi 1 koin dalam gelas. Nah, kita lihat kalau sudah 10 kali itu koin semuanya masuk, berarti ya udah aman hari itu. Oke. Dan pergerakan bayi ini bervariatif. Biasanya pada ibu hamil baru pertama kali hamil itu bisa merasakan gerak setelah 5 bulan, ya, usia kehamilan 5 bulan. Tapi kalau yang udah hamil kedua, ketiga gitu, itu biasanya 3 bulan atau 4 bulan saja ibu udah merasakan bayinya. Oke. Jadi kalau ini salah satu tanda-tanda bahaya ya dalam kehamilan, kalau sekiranya si ibu ini tidak merasa ada pergerakan janin gitu ya di dalam perut, berarti itu harus betul-betul dibawa ke petugas kesehatan ya. Untuk durasi tadi berapa kali Bu? Boleh diulangi sekali lagi biar kita tahu bersama. Normalnya 10 kali dalam 24 jam. 10 kali dalam 24 jam. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita menemui ibu hamil, ini kurang dari 10 kali gitu ya, ibu harus segera ke fasilitas kesehatan, ya seperti tadi ke bidan terdekat boleh, puskesmas boleh, atau ke rumah sakit boleh. Nanti di sana akan diperiksa denyut jantung janinnya dengan memakai alat ya namanya Doppler. Nanti diketahui berapa dalam 1 menit itu normal atau tidak. Atau kalau misalnya di rumah sakit, nanti akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan CTG atau kardiotomografi. Itu nanti dilihat grafik dari jantung bayinya. Oke, berarti itu ya salah satu tanda ya. Kalau memang sudah tidak ada pergerakan, yang normalnya tadi 10 kali dalam waktu 24 jam dan ini insya Allah bisa diobati ya Bu Bidan ya, kalau memang misalnya ada sigap gitu dari orang tua tersebut, si ibu hamil ini sendiri ya. Baik, yang kelima, kira-kira masih ada lagi nggak Bu Bidan? Ada dong. Masih ada. Yang kelima itu adanya perdarahan pervaginam. Jadi perdarahan pervaginam itu bisa terjadi pada trimester pada kehamilan awal ya, 0 sampai 3 bulan atau hamil muda. Tapi bisa juga terjadi pada usia kehamilan lanjut. Nah, kalau pada usia kehamilan muda itu 0 sampai 3 bulan
bulan itu biasanya kita mengarahnya ke abortus atau keguguran. Keguguran artinya ada keguguran yang mengancam, ada yang masih bisa kita pertahankan. Kembali lagi jika kita bisa lebih cepat mendeteksi bahaya kehamilan, kemungkinan dapat dipertahankan. Nah, perdarahan ini kan tidak biasanya tidak langsung banyak. Biasanya diawali dengan flek. Nah, di sini ibu hamil harus lebih tahu ini sudah merupakan tanda bahaya. Jadi pada kehamilan awal itu tadi ya merujuknya dia khawatirnya kalau tidak ditangani ke arah abortus atau keguguran, bisa juga hamil di luar kandungan atau bisa juga hamil anggur. Tapi pada hamil yang lebih usia lanjut, itu kedua dan ketiga, itu perdarahan biasanya karena adanya letak ari-ari ya plasenta tidak pada tempatnya. Karena secara normal plasenta itu kan tertanamnya pada fundus uteri atau di atas. Nah, pada hal yang menyebabkan perdarahan ini biasanya tertanamnya pada rahim yang di bawahnya, jadi letaknya tuh lebih rendah, atau bisa juga menutupi jalan lahir atau yang disebut placenta previa totalis. Jadi kalau misalnya pada hamil muda ibunya ada flek, itu yang pertama yang bisa dilakukan oleh ibu itu adalah tirabazing atau bed rest total ya. Tidak boleh melakukan banyak aktivitas. Tapi kalau misalnya perdarahan bertambah banyak ya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Siap. Baik, selanjutnya yang keenam apa Ibu Bidan Sulis? Untuk bahaya dalam kehamilan. Sepertinya Mas Dipo ini pengen buru-buru sekali ya. Penasaran ya Mas. Yang keenam apa? Yang keenam itu air ketuban keluar sebelum waktunya Mas. Jadi untuk ibu hamil ini air ketuban keluar sebelum waktunya ini harus benar-benar diperhatikan ya. Terkadang kan ibu hamil itu hanya bingung juga mungkin ya, ini yang keluar ini apa gitu kan. Karena kalau keluarnya langsung banyak mungkin paham gitu, oh kok ini bilang kembar air ya kadang-kadang. Kalau langsung banyak gitu. Tapi kalau dia keluarnya sedikit-sedikit kadang tidak diperhatikan oleh ibu hamil ya. Jadi kita kalau ibu hamil itu harus perhatikan pengeluaran pervaginamnya. Jadi kalau misalnya ada keluar air ya kok celananya kok pasti basah terus gitu ya. Keluarnya tidak bisa kita tahan gitu. Tidak seperti kayak mau buang air kecil. Buang air kecil kan bisa ditahan sebentar gitu. Ini enggak, keluar terus. Dan satu lagi baunya itu amis ya kalau air ketuban. Nah, pada seperti ini dinamakan sudah bahaya dalam kehamilan. Nah, nanti si ibu harus segera ke fasilitas kesehatan. Nanti di fasilitas kesehatan akan dipastikan ini cairan yang keluar ini apa. Jadi harus benar tidak ini air ketuban atau bukan. Nanti ada pemeriksaannya namanya tes lakmus ya. Jadi itu untuk menentukan bahwa yang keluar itu benar-benar air ketuban atau hanya misalnya lendir saja atau hanya air pipis gitu, nanti ketahuan di situ. Dan setelah itu nanti juga akan diperiksa indeks cairan air ketubannya, jadi masih cukup atau tidak gitu. Air ketuban itu kan nggak boleh secara fisiologisnya harusnya dia keluarnya pada saat persalinan ya, fungsinya untuk mengizinkan jalan lahir. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada pengeluaran air ketuban sebelum waktunya, biasanya kalau di rumah sakit kita lihat setelah pemeriksaan yang tadi itu, dilihat juga umur kehamilan. Kalau kurang dari 37 minggu dan kondisinya air ketuban beserta bayi masih dalam kondisi baik, dilakukan konservatif sampai dengan bayinya cukup bulan. Tapi kalau sudah umur kehamilan 37 minggu ke atas itu
bisa dilakukan terminasi atau pengakhiran kehamilan. Bisa dengan induksi atau bisa juga dengan seksio sesar, tergantung dari kondisi ibu dan bayinya. Nah, yang menyebabkan air ketuban itu bisa keluar sendiri itu apa, Bu Bidan? Dan kedua, kan tadi sudah diketahui nih ciri-cirinya. Ciri-cirinya agak amis ya. Iya, baunya amis. Ya, dan itu bisa nggak diketahui oleh si ibu itu, gitu? Yang pertama yang menyebabkan cairan air ketuban ini banyak faktor, Mas ya. Ya salah satunya bisa infeksi, ya karena infeksi. Jadi tadi infeksi berhubungan dengan demam, ya kan? Salah satunya itu demam. Nah, infeksi di sini bisa juga karena infeksi. Biasanya kan pada ibu hamil itu ada peningkatan cairan vagina, ya. Nah, bisa apa tuh kalau bisa dibilang kayak keputihan gitu kan. Keputihan yang tidak tertangani sampai misalnya berubah warna dan bau itu juga bisa menyebabkan infeksi, jadi bisa menyebabkan juga ketuban pecah. Terus ada lagi faktor posisi janin juga bisa, karena kan air ketuban itu kan sifatnya dia seperti bola balon balon yang diisi air yang di dalamnya itu kan ada si janin. Nah, kalau posisi kalau kita bilang ada CPD ya, panggul sempit, itu kan biasanya kepala itu tidak bisa ikut masuk ke dalam panggul. Nah, sedangkan tekanan dari air itu kan dia menekan lapisan dari ketuban itu sendiri ya, jadinya bisa juga menyebabkan itu pecah duluan. Dan kepalanya tidak masuk, jadi cuma airnya doang yang keluar. Menekan. Iya. Bukan karena misalnya posisi tidur atau posisi duduk ibu hamil gitu yang menyebabkan itu, apakah ada gitu? Artinya ini memang erat kaitannya dengan penyakit bawaan gitu, artinya dengan tipes, dengan dia demam. Mungkin nggak dengan misal sehat-sehat aja gitu keluar gitu, Bu Bidan? Kalau posisi sih tidak, Mas, tidak mengakibatkan ketuban pecah. Tapi yang itu tadi penyakit tadi ya, ada suatu infeksi yang menyebabkan dia bisa pecah duluan. Oke, baik. Selanjutnya Bu Bidan masih ada lagi nggak setelah tadi yang pertama sampai yang ke-6? Apa sudah cukup? Ini sudah 6 ya, sudah cukup ya. Masa ada? Nggak. Jadi ada 6 hal yang tadi betul-betul diperhatikan, dan ini karena Mitra JC mungkin ada yang baru bergabung, mungkin ada yang ketinggalan, boleh diulang kembali Bu Bidan Sulis untuk bisa menjelaskan kembali. Tadi ada 6 kurang lebih yang pertama sampai ke-6. Coba silakan Bu Sulis. Ya. Jadi Mitra JC apalagi calon bunda-bunda nih ya, yang harus diperhatikan selama kehamilan itu adalah salah satunya ada tanda bahaya dalam kehamilan. Tanda bahaya kehamilan itu sekali lagi harus kita open mind bahwa tanda bahaya kehamilan itu menunjukkan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan bahaya dan harus segera mendapatkan pertolongan ya. Dan ini harus disadari oleh baik ibu hamil maupun keluarga serta partisipasi dari masyarakat untuk menolong ibu dan bayi sedini mungkin. Seperti tadi saya terangkan bahwa ada 6 tanda bahaya kehamilan, yaitu 1 adanya muntah yang terus-menerus ya. Nanti ibu-ibu bunda-bunda sekalian yang sedang hamil, ini bukunya ada di buku dalam buku ini ya. Nanti bisa dibaca di situ, dilihat-lihat kembali ya. Itu ada muntah yang terus-menerus dan tidak mau makan. Kemudian ada juga demam tinggi. Kemudian ada yang ketiga yaitu bengkak itu pada seluruh tubuh ya, jadi bukan hanya pada tungkai saja, bisa ke wajah, bisa lengan, bisa semuanya.
Dan ada juga janin yang kurang bergerak, Iya. yaitu minimal tadi dalam 24 jam adalah 10 kali pergerakannya. Oke. Yang ketiga, perdarahan per vaginam itu bisa terjadi pada trimester awal atau bisa juga pada kehamilan lanjut ya. Trimester awal nanti itu bisa ke arah ke abortus atau keguguran, bisa juga hamil di luar kandungan atau juga hamil anggur. Dan yang keenam yaitu keluarnya air ketuban sebelum waktunya ya. Jadi air ketuban yang normal ada keluar pada saat proses persalinan ya. Di luar itu pokoknya sebelum itu adalah suatu bahaya dalam kehamilan. Jadi jangan sering kalau saya anamnesa ke pasien dia itu terlambat ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan karena menganggap bahwa tanda persalinan itu hanya mules aja gitu ya. Jadi ketubannya sudah pecah, dia anggap belum kenapa-napa karena belum ada mules. Nah, itu adalah suatu pemikiran yang salah ya. Jadi walaupun tidak ada mules, tapi air ketuban sudah keluar, itu harus segera ke fasilitas kesehatan. Oke. Tapi kalau air ketuban misalnya itu semisalnya pecah gitu ya, itu tidak bisa disambung lagi ya Bu Bidan ya? Itu udah otomatis harus betul-betul keluar ya besi bayi. Iya, makanya nanti pada pemeriksaan kalau air ketuban pecah banyak, tes lambung positif memang itu pasti air ketuban. Dilihat dari hasil USG, indeks cairan air ketubannya kering atau sedikit, ya itu kadang-kadang suatu pilihan yang sulit ya Mas ya, karena kalau didiamkan saja si bayi juga akan terkena infeksi dan ibunya juga nantinya akan infeksi gitu, karena kan sudah terbuka itu antara luar sama dunia janin gitu. Tapi kalau mau di terminasi atau dikeluarkan itu mungkin si janinnya belum cukup bulan gitu. Jadi itu harus nanti ada pertimbangan antara keluarga dan dari dokternya gitu. Harus ada edukasi yang jelas gitu. Oke, baik Bu Bidan Sulis, kurang lebih tadi ada 6 hal yang betul-betul harus diperhatikan, terutama buat para ibu hamil ya. Kalau misalnya Mitra JC memiliki buku pink yang biasa diberikan oleh petugas kesehatan ataupun di posyandu terdekat, nah itu bisa dibaca itu di halaman berapa Bu? Bu Sulis ini kayaknya serempak ya bukunya ya, halamannya juga ya. Iya, jadi untuk yang awal ini ada di halaman 8 Mas. Nah, halaman 8 tuh Mitra JC ya. Di situ sudah jelas ada bahaya ataupun dalam kehamilan. Nah, Bu Bidan Sulis, kita langsung ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita jawab satu pertanyaan saja yang kita kirimkan, dan insya Allah Mitra JC kalau sekiranya Mitra punya pertanyaan boleh langsung ditulis saja di kolom komentar Facebook. Insya Allah nanti kita jawab oleh petugas kesehatan yang berkaitan ya. Baik, ini dari Ibu Aat dari Kampung Mengger, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bidan dan Bang Dipo, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Mau bertanya Bu Bidan, minum susu kambing saat hamil amankah bagi janin dan ibu hamil? Nah ini minum susu kambing. Kira-kira kalau minum susu kambing tuh boleh nggak sih sebenarnya? Kalau susu itu kan sebenarnya boleh ya Mas. Maksudnya apapun itu sebenarnya susu itu boleh. Sebenarnya sekarang ada susu yang khusus untuk ibu hamil ya. Sebenarnya justru kalau setahu saya susu kambing itu agak amis ya, amis banget. Agak bau amis kali ya. Walaupun saya belum pernah sih, tapi testimoni orang. Testimoninya katanya baru dengar-dengar sih katanya amis. Nah biasanya ibu hamil itu kalau yang berbau-bau itu justru nanti menyebabkan mual ya kan. Oke. Makanya kalau susu-susu ibu hamil itu kan biasanya dia tinggi zat besi ya, baunya itu khas gitu. Nah banyak ibu hamil misalnya yang nggak suka itu nggak boleh minum susu yang lain, jadi yang suka aja nggak masalah.
Jadi menurut saya susu kambing selama si ibu fine-fine aja, nyaman, bisa aja Mas. Oke. Jadi selama fine-fine aja boleh. Dan ini tidak ada. Kalau makanan, ada nggak makanan yang menyebabkan tadi bahaya dalam kehamilan itu? Kita konsumsi apa yang harus dihindari gitu sehingga bahaya dalam kehamilan itu tidak dirasakan oleh si ibu hamil? Ya, pada ibu hamil itu pada dasarnya makanan dan minuman tidak ada yang ditantang. Jadi apa saja itu boleh. Justru ibu hamil itu untuk dietnya ya tinggi kalori, tinggi protein gitu kan. Jadi apa aja selama dia belum ditemukan tanda bahaya. Jadi kalau misalnya tapi harus syaratnya itu ya Mas ya, bunda-bunda sekalian kalau mau makan atau minum ya seperti susu juga itu harus benar-benar matang gitu. Jadi yang mentah-mentah gitu ya, jadi jangan yang setengah matang atau kayak telur mata sapi setengah matang atau susu segar yang langsung diambil dari sapi kan gitu ada ya Mas ya. Iya betul. Nah, saya sih menganjurkannya yang benar-benar sudah matang ya atau sudah aman. Kecuali nanti kalau misalnya dalam pemeriksaan sudah ada tanda bahaya seperti tensi darahnya tinggi, nah mungkin nanti di situ ada diet yang harus diikuti oleh ibu-ibu hamil atau pada pemeriksaan pemeriksaan timbangannya berat badannya udah overweight gitu, nanti ada diet yang misalnya harus rendah kalori, nasinya sedikit tapi lauknya banyak. Nah itu kan diet ya, tapi kalau makanan dan minuman sih apa aja boleh, tidak ada. Makanan dan minuman apa aja boleh, yang penting tidak boleh berlebihan. Dan kedua, langkah baiknya makanan-makanannya itu dalam keadaan matang, ya, bukan dalam keadaan setengah matang atau yang langsung diambil, misalnya kayak susu sapi langsung diminum, itu alangkah baiknya jangan dihindari terlebih dahulu ya, karena kan ini makanin 2 orang gitu, buat si ibunya dan buat si anaknya yang ada di janin. Bu Bidan Sulis, karena memang waktu kita juga sangat singkat sekali. Terakhir Bu Sulis, saya juga menarik dengan program Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang membuka kesempatan bagi ibu hamil yang ingin senam hamil. Nah ini sebenarnya senam hamil itu manfaatnya untuk apa? Dan kedua, dan ini baik gak untuk dilakukan gitu bagi ibu hamil? Silakan Bu Bidan. Senam hamil ya, kebetulan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura juga membuka kelas ibu hamil, senam hamil ya, untuk ibu hamil. Salah satunya keuntungan dari senam hamil ini adalah pada saat nanti kita bertemu di kamar bersalin, itu pada saat bersalin itu teknik ibu untuk seperti persalinan, terus otot-otot di vaginanya, di pahanya itu beda dengan yang tidak melakukan senam hamil. Ya. Jadi saya rasa itu lebih banyak manfaatnya nanti pada saat persalinan. Oke. Dan membuat ketenangan kali ya, dan di situ juga nampaknya ada edukasi juga ya bagi ibu hamil yang tentunya ini terus disosialisasikan terus oleh para bidan yang ada di sana. Baik, itu untuk senam hamil hari apa aja Bu Bidan? Kalau boleh tahu biar mitra JC juga yang mau daftar, kami persilakan. Senam hamil di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura itu ada di hari Rabu dan Sabtu. Ya, jam 9 pagi sampai dengan selesai. Nanti kalau Bunda mau daftar untuk senam bersalin, senam hamil, bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura untuk pendaftaran. Kalau bisa nanti pendaftarannya itu H-1 ya. Karena kan ruang bersalin ini maksimal kapasitas itu hanya 4, Mas. Jadi kalau misalnya datang sekaligus dikhawatirkan nanti terlalu lama menunggu atau tidak tidak enak gitu ya, sempit atau gimana. Jadi nanti kita bisa sesuaikan dulu
Misalnya nanti ada di jam 9 sampai jam 10 atau nanti dijadwalkan hari apa biar tidak lama menunggunya. Oke, baik. Oh iya Mas, Ya, gimana Bu Intan? selain dari senam hamil, Iya, iya. kita juga Islam Jakarta Sukapura Ya. punya program untuk pijat bayi. Oh, pijat Dan bayi. konselor ASI. Iya, konselor ASI juga ada. Iya, jadi selain senam hamil, ada juga pijat bayi, ya, pijat bayi supaya lebih sehat nanti bayinya, dan kemudian ada konselor ASI ya, jadi konsultasi seputar ASI ya. Jadi kalau misalnya Mitra JC yang punya masalah, terutama buat ibu hamil yang susah keluar ASI-nya, nah ini bisa lebih mudah dan mempercepat ASI-nya supaya ASI-nya bisa dinikmati oleh si bayi tersebut. Baik, terima kasih Ibu Bidan Sulis. Salam buat rekan-rekan dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, terutama para bidan. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Dipo. Salam sehat buat semua. Iya, mudah-mudahan kita semua jauh terhindari dari penyakit virus corona atau virus COVID-19 ya. Baik, Mitra JC, dan kami ingatkan juga untuk Anda Mitra, untuk Anda yang tadi terlambat bisa langsung disaksikan melalui Facebook Radio JC ataupun YouTube di JC TV. Dan tentunya kami juga ingatkan buat Mitra JC, jangan lupa untuk follow Instagram Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura @RSIJ Sukapura, dan jangan lupa juga Instagram kami Radio JIC ya. Untuk informasi lebih lengkap untuk Mitra JC bertanya seputar konsultasi dokter, baik itu spesialis, kemudian mau tahu jadwal-jadwal dokter dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, silakan bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, karena Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura juga memiliki klinik prima. Nah, dan ini bisa dirasakan oleh Mitra JC, kepuasan dari pelanggan tersebut, servisnya mantap, luar biasa, cukup duduk, insya Allah semua nanti akan dilayani sama perawat-perawat di sana. Oke, saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.